Andalusia, tentu begitu muslimin masuk ke sana, maka muslimin selalu kaidahnya adalah khat Al-Qur'anul Karim. Selalu menggunakan urutan kaidah Al-Qur'anul Karim. Kita tahu bahwa yang pertama kali ayat turun adalah surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Rabbmu yang menciptakan. Maka muslimin begitu masuk sebuah negeri, maka yang dibangun adalah ilmunya. Maka dibangunlah ilmunya, membaca, nanti dikenalkan ilmu, kemudian dikenalkan Islam, Al-Qur'anul Karim, syariat ini, terus itu dikenalkan ilmu. Sampai nanti kalau ilmu syariat sudah, nanti akan merambah pada ilmu manfaat dunia yang lainnya. Ini selalu muslimin dimanapun menggunakan cara-cara yang sama dengan cara seperti ini. Karena perlu diketahui bahwa Eropa saat itu termasuk Andalus saat itu, mau Spanyol, Portugal, Perancis atau manapun, itu wilayah gelap, wilayah yang tidak ada ilmu. Mereka hidup dengan cara barbar negatif, ya, bukan suku barbar yang mulia, yang nanti juga menjadi bagian besar di dalam peradaban Andalus, ya. Mereka orang-orang Eropa saat itu tidak usah bicara tentang peradaban, mereka tidak tahu bahkan hal yang sederhana. Mereka kalau saya sering sampaikan, mohon maaf ini hal yang sederhana dalam hidup kita, tapi mereka tidak mengerti. Mereka tidak mengerti bagaimana caranya buang air yang baik, buang air besar, buang air kecil. Mereka tidak tahu gimana caranya yang baik. Ya, kita tahu. Jadi kalau ada hari ini, masya Allah, tabarakallah, hari ini ada peradaban kamar mandi, ya, ada kamar mandi, ada WC, kemudian ada air di sana, kemudian diatur sedemikian rupa. Itu peradaban Islam murni. Orang Eropa tidak mengerti, mereka tidak mengerti apa-apa tentang hal itu. Jadi urusan kamar mandi saja tidak mengerti. Ya, mereka buang air kecil besar di sepanjang jalan. Kota London, Inggris itu, yang hari ini gemerlap itu, dulu hanya susunan gubuk-gubuk yang, mohon maaf sekali lagi, sepanjang jalan adalah kotoran manusia. Itu yang ada hari itu, ya. Dan betul-betul bahwa muslimin hadir di Andalusia adalah merupakan cahaya dan keberkahan bagi seluruh daratan Eropa sampai hari ini. Jadi tidak ada kebangkitan Eropa. Kalau Amerika itu belakangan, ya. Jadi kita tidak bicara Amerika karena Amerika itu sebenarnya belakangan saja, ya. Lebih dulu Eropa. Jadi Eropa, Amerika yang hadir bangkit hari ini tidak lain dan tidak bukan adalah merupakan cahaya dan keberkahan muslimin di Andalusia. Itu yang memulainya. Terlepas bahwa mereka mengakui atau tidak mengakui itu nomor sekian, tapi pembuktian itu bahkan bukan hanya diakui oleh muslimin, bahkan oleh ilmuwan mereka pun diakui. Jadi silakan saya sampaikan ini, teman-teman, bukan hanya untuk menyanyikan lagu indah di masa lalu. Ya, karena kita seringkali menyampaikan ini kemudian kita bilang itulah masa lalu. Nah, tetapi bayangkan orang yang biasa hidup dengan sejarah seperti ini, itu masya Allah tabarakallah, dia akan muncul dalam dirinya itu kebanggaan pada Islam. Dia tidak akan menjadi masyarakat yang kalah di hadapan musuh Islam sehingga mengeluarkan kalimat yang selalu negatif tentang Islam dan muslimin. Karena dia orang yang selalu membanggakan syariat. Tidak sedikit-sedikit kemudian dia katakan bahwa ini kan kita hidup bersama-sama, jadi saya kira jangan menyinggung perasaan. Nah, Islam ini, bacalah peradaban Islam, kita akan tahu bahwa keberagaman itu sangat dijaga oleh syariat ini. Sangat dijaga oleh syariat ini. Jadi kalau ada yang menganggap bahwa kalau syariat Islam dihadirkan, kemudian keyakinan dan agama lain akan tersinggung dan tersingkir, itu artinya orang ini tidak pernah tahu tentang sejarah peradaban Islam. Ya, dan biasanya orang-orang yang memang tidak bangga dengan Islam, kemudian dia minder dengan Islam, akhirnya kemudian dia mengeluarkan kalimat-kalimat itu. Generasi Islam ini generasi yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki bangsa. Demi Allah tidak ada yang bisa memperbaiki sebuah negeri kecuali muslimin.